Jadi kayak suka mikir nggak sih kadang-kadang, pantas nggak sih aku sama dia? Benar. Kayaknya dia kaya, dari keluarga Benar kaya, banget, dia benar. berduit. Nanti, oh mungkin aku kulitnya nggak gini, terus dia nerima aku nggak gitu? Benar. Pernah nggak? Benar, pernah. Mata aku tuh kayak on point gitu. Oh, Kayak menurut aku kalau misalkan mata udah on point tuh kayak yang lain ya udah nggak apa-apa gitu loh. walaupun nggak on point, yang lainnya tetap yang penting bulu mata Iya, slay gitu ya. benar. Harus tetap slay. Hai guys, welcome back to Selfing TV. Dalam acara program kali ini, Self Talk, bersama aku, Agi, dan bintang tamu aku, Stephanie, yang akan menemani. Hari ini kita akan curcol seputar insecurity. Betul Ngebahas banget. insecurity ya, Bener Steph. banget. Tapi ini dengan cara yang berbeda, cara yang sangat-sangat berbeda. Biasanya aku dengan bintang tamu cuma curcol-curcol aja nih, Steph. Tapi kali ini kita mau make up sambil curcol insecurity ya. Banget. Aku pengen satu hal yang berbeda nih. Mungkin para self-babe semua penasaran. Nah, kita langsung aja. Pertama mungkin aku sambil bersihin wajah ya, Steph. Boleh. Nah, aku mau tanya kabar juga nih, Steph. Apa kabar diri kamu? Baik banget. Kak Agi apa kabar? Alhamdulillah, baik. Aku lama loh nggak lihat kamu kesini. Iya. Beberapa kamu udah lama nggak kesini ya? Iya, udah. Ini baru kesini lagi. Iya. Oke. Nah, menurut kamu nih, Steph, kan kita tadi temanya dalam tema insecurity nih. Bener. Apa sih menurut kamu arti dari insecurity? Kira-kira kamu tahu nggak sih? Gitu. Insecurity sendiri. Tahu nggak sih? Insecurity menurut aku aja kali ya. Iya, ini versi kamu ya. Jadi mungkin buat para self-babe, kalau ini tuh versi kita. Jadi bukan versi orang lain. Jadi kalian nggak boleh judge ya. Karena ini versi kita. Ini opini dari kita berdua. Bener. Nah, dari kalau kamu nih. Kalau menurut aku insecurity itu kayak rasa nggak percaya diri aja sih. Kayak nggak percaya diri ketika ngeliat orang, kayak lebih ke compare diri sendiri sama orang lain aja. Jadi kayak muncul rasa kayak insecure, kayak ih dia lebih kayak gini ya, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung suka ngebanding-bandingin diri sendiri dengan orang lain ya. Benar. Nah, mungkin kalau misalkan para self-babe semua yang ada di rumah juga ada sempat kepikiran atau sempat ada terlintas di benaknya masalah kayak timbul rasa insecure atau ada insecurity di dalam diri kalian. Nah, bisa nih kalian nanti kita cari tahu nih, kenapa sih kita tuh suka banget ada masalah yang namanya insecure gitu. Tapi sekarang udah banyak banget loh Kak, kayak masalah insecure tuh udah kayak hal lumrah banget, kayak udah hal lumrah ya. Bener banget, kayak insecure. Dan sekarang tuh sadar nggak sih, secara sadar nggak sadar kita tuh sekarang udah mulai sadar bahwa mental health itu atau misalkan kesehatan mental kita itu lebih penting. Benar, gitu. Benar banget. Makanya kenapa kalau misalkan ngerasa ada insecure, kita bisa nih tanya sama diri kita, emang kita harus kenapa sih insecure-nya? Penyebabnya itu apa gitu. Nah, kalau menurut aku, versi aku sendiri, insecure adalah timbul dari rasa kita cemas, dari rasa kita takut, dari rasa kita khawatir dengan society. Akhirnya kita tuh takut kayak dijudging gitu sama orang. Kita takut kayak dikatain sama orang. Kita takut, bahkan kadang lirikan aja itu bikin kita jadi insecure. Iya, kayak, ih kenapa sih kayak gitu ya, Kak. Kamu pernah ngerasa di situ nggak sih? Bener, Pak, pernah banget. Nah, makanya si para self-babe juga, kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu, kita berarti sama nih, satu frekuensi ya, lagi ngalamin, pernah sempat yang namanya ngalamin insecurity. Menurut aku insecure itu yaitu dengan cara salah satunya adalah penyebabnya adalah kita ngerasa cemas, kita ngerasa takut, ngerasa terjudging oleh orang lain, bahkan even dengan tatapan, dengan kata-kata, itu bikin kita kadang secara nggak sadar loh, bisa insecure. Iya, jadi kayak takut mau ngapa-ngapain, takut mau pakai baju ini. Kamu pernah gitu nggak sih, Seth? Bener banget. Pernah ya? Pernah. Takut makeupnya yang macem-macem, pernah?
Pernah banget. Di posisi gitu? Pernah. Nah, ini wajahnya udah aku bersihin dengan tadi pakai si micellar water. Bisa juga kalian pakai si cuci muka dulu ya. Double cleansing jangan lupa. Atau bisa juga langsung kalian pakai si cleansing oil, habis itu pakai cuci muka. Atau pakai micellar water dulu baru cuci muka. Ini aku suka banget dari produknya si Something Cleansing Water yang Gently. Nih, kalau kalian mau ya, harganya aku lupa. Nah, ini kita langsung ke step selanjutnya. Aku mau pakai Primary Skin Hydra Booster dari Wardah. Ini aku suka banget nih, step produk Wardah ini bagus banget buat kulit. Bagus banget. Apalagi buat para makeup artist, aku suka. Karena ini tuh bikin wajah kita itu jadi wajah si model atau wajah yang kita make upin itu tetap lembab, tetap terhidrasi, dan ketika kita pakein makeup pun jatuhnya nanti bagus. Nah, kita ngebahas tadi seputar insecurity lagi ya. Kamu pernah nggak sih ngerasa di posisi diri kamu insecure? Di saat kapan sih kira-kira? Step? Pernah banget. Kayak ngerasa insecurity, bahkan sampai sekarang pun aku juga masih ngerasa gitu loh Kak, kayak insecurity. Dulu tuh pernah aku di posisi kapan? Pas aku SD kayaknya ya. Itu kayak aku insecure banget sama skin tone aku Kak. Jadi kayak orang tuh ngejudge skin tone aku tuh kayak, ih hitam banget sih kayak gitu. Padahal emang dari sananya aku skin tone-nya emang udah sawo matang. Jadi kayak pas ngelihat mereka yang putih-putih, apalagi kan standar beauty Indonesia sekarang kayak harus putih, harus itu lah ya yang aku dengar nih Kak. Terus yang kayak, aduh ya pengen banget punya kulit putih, pengen punya ini, pengen punya itu. Kayak jadi gitu. kamu mengejar validasi dari ke orang lain ya, secara nggak sadar. Makanya kenapa kita suka pengen suntik putih, pengen putih, gara-gara dari desakan society juga. Dari kayak omongan-omongan orang juga yang ngejudge kita. Jadi kamu akhirnya kayaknya putih bagus deh, kayak putih bakalan disukain banyak orang deh gitu ya. Sempat terpikir gitu nggak sih? Nah, makanya soalnya memang sekarang tuh ngelihat banyak banget skincare, even kayak apapun lah, beberapa sekarang ini ya, menjurus ke hal-hal yang berbau Korea gitu. Yang sebenarnya menurut aku kulit mereka dengan kulit kalian atau kulit aku dengan kulit orang itu berbeda gitu. Baik dari struktur, baik dari kondisi kulit, even jenis kulit, warna kulit itu berbeda banget. Gitu. Jadi nggak bisa disamain. Nah ini kita udah step ke pakai si essence-nya, primary essence ya. Aku mau lanjut ke step aku pakai serum ya. Ini serumnya dari YSL. Ini aku dapat gift kemarin dari YSL. Nah, di momen kapan sih kamu pernah down banget terkait dengan insecurity itu? Di momen kapan kamu ngerasain down banget kayaknya kenapa sih aku hidup? Kenapa sih aku kayaknya di sini? Kenapa sih aku dilahirin? Kenapa sih aku harus berbeda? Pernah nggak terpikirkan? Itu sih Kak, pas SD sebenarnya lucu banget. Gara-gara awalnya tuh dibully gitu Kak. Dibully gara-gara kayak hitam banget. Nah dari situ kayak sampai kayak ngomong sama orang tua kayak pokoknya nanti aku mau suntik putih karena itu. Terus gara-gara itu juga kayak nggak mau sekolah. Jadi kayak berefeknya tuh benar-benar parah banget gitu loh buat kita. Gitu. Jadi efeknya juga sampai ke even ke personal kamu yang sampai ke dalam-dalamnya ya. Jadi kamu malas sekolah, datang ke tempat sana itu kayak ngerasa nanti takut dikritik. Dan aku tuh lebih kayak nggak percaya diri kalau misalkan nggak pakai makeup Kak. Ngerti gak? Karena gara-gara orang kayak udah tahu gimana aku, terus sampai aku saking nggak maunya orang ngelihat aku kayak gitu, akhirnya aku dari SD aku udah mulai makeup. Dari SD? Iya. Makanya kenapa aku ngerasa kulit kamu ini sebenarnya bagus, tapi breakout. Ngerti nggak? Banyak breakoutnya. Karena mungkin kamu di awal kayaknya kamu udah mulai makeup tuh udah dari SD sih. Benar. Karena memang aku dulu pernah sempat pakai skincare nih. Terus habis itu dari SD itu udah ngikut-ngikut gitu. Emang aku dulu juga SD-nya aku sempat insecure sih. Karena menurut aku dari sisi ya aku orangnya berbeda dalam artian aku punya sifat yang berbeda. Terus aku punya dunia sendiri. Terus jadi banyak kayak dikucilkan sama society gitu. Jadi kayak ngerasa pas udah dewasa kayaknya nggak ada tempat
gitu. Ngerti nggak? Nggak ada tempat untuk berteman sama orang, even di kalangan, misalkan di kalangan sekolah atau di pertemanan yang kecil pun. Itu aku sempet down. Aku padahal orangnya tuh extrovert, tapi jadi introvert gara-gara itu, gara-gara insecure. Itu. Makanya kenapa aku bilang kalau insecure itu kadang masalahnya tuh bisa banyak gitu, bikin root cause-nya tuh jadi banyak gitu. Iya, jadi berefeknya kemana-mana. Iya, efeknya kemana-mana. Ini aku udah ke tahap pakai foundations ya. Ini aku pakai foundationsnya dari si Such Lady Longwear. Aku suka banget. Aku lupa harganya, tapi aku setnya aku sesuaikan dengan tone kulitnya si Stephanie. Ini yang medium dark. Tapi aku mau coba dulu cari warna yang pas buat si kulitnya si Stephanie. Nah, kamu ketika ngelihat teman-teman kamu yang sekarang insecure, kamu suka ngerasa harus support mereka nggak sih sekarang? Iya dong, tentunya. Karena kayak kita juga pernah ngerasain di fase itu, jadi kayak ketika orang lagi insecure, kita yang kayak sebisa mungkin kayak, enggak kok, kayak harus ngebuat dia kayak harus percaya diri lagi aja sih. Oke. Nah, kamu ketika kamu insecure, apa sih yang bikin kamu nggak insecure lagi? Apa sih yang ngebangun diri kamu untuk menjadi lebih percaya diri? Kan insecure itu berkaitannya kita merasa nggak aman kan? Iya, benar. Nggak aman baik dimanapun, di posisi manapun, di keadaan apapun. Nah, itu gimana cara balikin kamu jadi lebih nggak insecure, lebih confidence dengan keadaan kamu, even dengan skin tone kamu? Nah, itu apa? Aku lebih, jatuhnya agak flexing ya, Kak. Oke. Karena kayak kalau buat aku sendiri personally, kayak kalau misalkan lagi insecure gitu, aku lebih kayak nyari contoh gitu loh, Kak, kayak enggak kok dia kayak gini aja lo bisa sukses, kayak lo bisa juga kok kayak mereka kayak gitu, dengan keadaan lo yang kayak gini, dengan kayak terbatasannya kayak gini, tuh lebih kayak mencari kelebihan dalam diri sendiri aja sih, Kak. Oke, lebih nyari kelebihan dalam diri sendiri. Kalau memang diri sendiri juga walaupun berbeda, kita juga bisa ibaratnya deserve enough, worth it. Benar. Nah, kalau aku tuh dulu waktu aku insecurity, aku kan posisi insecure-nya adalah dari sisi financial aku. Jadi orang tua aku itu divorce, and then my mom bekerja keras gitu untuk ngidupin anaknya. Bayangin 6 anak, bukan 6 anak, tapi dia menghidupi 8 anaknya seorang diri. Dia harus bekerja keras tanpa bantuan suami, karena kan suaminya nggak pernah datang. Iya, nggak pernah datang. Even aku ketemu sama papaku tuh di usia 25 tahun. Wow. Nah, pas waktu dia udah mulai jatuhnya udah sakit gitu, udah dibuang sama istrinya. Nah, aku tuh insecure dari sisi keuangan. Karena aku ngerasa kayaknya aku nggak fit dimanapun. Even aku mau sekolah di sekolah yang bagus nggak berani gitu. Mau pengen dapat pendidikan yang layak pun nggak berani gitu. Ya aku insecure. Akhirnya aku pertemanan aku tuh jadi aku kurangin. Padahal banyak yang mau berteman sama aku, cuman karena aku takutnya apa? Takut dihina, takut dikatain. Itu kan salah satu bentuk dari insecure ya. Benar. Salah satu bentuk dari insecure itu ngerasa nggak aman, nggak nyaman, nggak fit di tempat yang itu. Nah, aku akhirnya pada saat di posisi itu aku mikir kayak aku nggak bisa deh kayak gini terus. Aku kayaknya harus merubah kehidupan aku, merubah diri aku. Kalau misalkan bukan aku, siapa lagi? Nah, aku dari kecil aku udah kerja, dari kecil aku tuh udah kerja. Karena menurut aku kalau misalkan nggak ada yang bisa merubah hidup aku di tempat meditasi aku baru sadar kata-kata you are a creator of your own life. Jadi kita itu creators of your own life. Kita itu creator dari hidup kita. Kita itu bukan slave dari hidup kita. Kita itu bukan budak dari hidup kita, tapi kita itu creators-nya. Kita yang ngebentuk jalan kita mau gimana. Kita mau ngapain. Itu di tempat meditasi aku tercerahkan. Kayak kamu nggak boleh kalau misalkan kamu itu adalah creator, berarti kamu yang harus membentuk kehidupan kamu, circle kamu gitu-gitu. Nah, kamu sendiri pas kamu ada di momen insecure, ada nggak sih kira-kira dari teman kamu yang ngatain kamu? Apalagi dengan skin tone kamu yang berbeda ya.
Kan pasti ada ya bullying. Wah, ada banget. Pasti kan. Ya, apalagi di sekolah ya. Even sampai sekarang pun kayak aku rasa semakin marak dan semakin kebuka nggak sih bullying. Iya. Makin berani gitu. Tapi sekarang kayak untuk masalah aku ya, kan aku kan kayak skin tone. Sekarang orang udah mulai lebih terbuka aja sih Kak dengan skin tone yang gelap kayak gitu, lebih kayak nggak apa-apa kok punya skin tone gelap kayak gitu, yang penting bersih, yang penting sehat kayak gitu. Itu malah lebih kayak better gitu loh. Dan banyak juga yang kayak lebih support aku aja kalau misalnya aku lagi insecure, kayak banyak kok yang kayak gitu, kayak banyak kok yang kayak gitu dia survive kayak gitu. Jadi nggak bukan berarti kulit gelap itu nggak worth it ya, nggak akan nggak berharga gitu. Oke, tadi ini udah pakai si foundations dari si Such Lady. Kita lanjut ke, aku bersihin rapin dulu. Kita lanjut ke ini ya, ke si concealer. Aku pakainya O2O concealer. Nih O2O. Aku suka banget sama O2O ini, Step. Nah, BTW kita balik lagi nih ke topik masalah insecurity ya. Insecurity. Nah, pernah nggak sih selain body kamu tuh insecure dengan hal yang lain? Mungkin apa gitu. Kalau aku ya, aku tuh insecure pertama. Yang tadi aku bilang, aku ngelihat teman aku bisa sekolah di sekolah yang bagus. Karena orang tua aku nggak mampu. Maksudnya mama aku tuh pada saat itu nggak bisa biayain aku sekolah dengan baik gitu loh. Karena dia kerjanya kan nggak banyak, gajinya nggak terlalu besar, tapi dia harus menghidupi semua anak-anaknya. Dan aku insecure dulu karena aku nggak punya TV. Sebenarnya dulu aku punya TV, misalnya karena kan dulu keluarga kaya banget. Terus mamaku bercerai, terus kayak nggak dikasih apapun, nggak dikasih harta gitu sama bapak aku. Terus akhirnya aku tuh pindah ke Jawa, dan di mana Jawa itu kita mulai dari awal, nggak punya apa-apa. Nah, aku tuh insecure nggak punya TV. Jadi aku suka cari tetangga aku untuk numpang nonton TV. Tapi di situ nanti akhirnya kayak suka nggak enak gitu loh. Padahal dibolehin sebenarnya gitu. Takut kayak dikatain. Anjir ini numpang nonton doang, anjir nggak bayar gitu kan. Itu terus aku insecure dari sisi kenapa ya kok berbeda. Aku kenapa nggak cowok manly banget? Kenapa aku nggak cowok yang, kenapa kok aku gemulai, kenapa kok suka yang bener-bener yang cantik gitu. Itu aku insecure. Karena waktu itu aku sempat sekolah STM. Ya, aku sekolah STM aku jurusan teknik sipil. Jurusan batu dan beton. Kan waktu itu aku mau ngambil teknik gambar, tapi aku mikir kayak biar dibilang laki gitu kan. Aku ngambil batu dan beton. Batu dan beton, kan ada kan kalau teknik sipil itu kan batu dan beton, survei pemetaan, sama teknik gambar. Nah, aku ambil batu dan beton, biar aku dibilang laki gitu kan. Ternyata malah aku dibully di sana. Dulu itu sampai sepeda aku tuh sampai dibocorin. Parah ya. Sering dibocorin, dikempesin. Jadi aku suka sedih itu. Mana sekolahku kan jauh banget itu. Karena aku drop out dari sekolah itu. Oh iya. Aku pindah sekolah karena aku nggak berani sekolah di situ terus. Mentalnya udah down. Karena udah down, udah kayak kesiksa gitu kan. Di situ banyak cowok-cowok semua yang kebanyakan straight, manly gitu. Sedangkan aku apa gitu kan, sermahan penggina yang bisa gerus gitu. Nah, kalau kamu apa? Selain insecurity tentang body ya, kamu apa? Mungkin aku sekarang gantian kali ya. Aku lebih ke finansial lagi sih. Oh, kamu lebih ke finansial. Iya, sekarang. Kenapa? Enggak finansial sih, lebih ke kayak, dia umur segini udah bisa ngasilin ini, umur segini udah bisa ngasilin segini, kayak gitu loh, Kak. Oh, umur segini udah bisa dapet ini, gitu-gitu ya. Iya, banget. Tapi secara sadar nggak sih kita itu suka comparing diri kita dengan orang lain. Balik lagi kan. Compare diri kita dengan orang lain, pencapaian orang lain dengan diri kita. Bener banget. Nah, selain itu apa lagi biasanya kamu? Yang kamu sekarang ngerasa insecure-nya itu apa? Nah, ini tadi udah pakai si concealernya ya. Ini udah pakai concealer, dan aku sengaja concealernya nggak terlalu banyak nih para self babe. Kalau kalian lihat ya, perbedaan wajahnya udah mulai lebih better. Sebelum pakai makeup tadi, aku bersihin pakai cleansing water, dengan sekarang udah pakai foundations, pakai
konselor juga. Nah, tadi kan kita ngebahas masalah insecurity juga Bener. tuh. Nah, kamu sering nggak sih ngedapetin teman-teman kamu yang insecurity-nya itu malah jatuhnya mereka tuh sebenarnya nggak insecure harusnya gitu. Pernah nggak sih ngelihat, gila, lu udah punya mobil, lu udah berkecukupan, tapi lu nggak masih ngerasa insecure. Kamu ngerasa nggak sih ngelihat sering punya circle yang kadang-kadang ada kayak gitu orang-orangnya? Sering banget, Kak. Pasti ada nggak sih? Kakak pasti punya juga kan teman yang kayak kayak gila, maksudnya udah ini kayak kita ngeliatnya jadi kayak gila, lu udah perfect banget, masih aja insecure ya kan, gitu. Sedangkan kita sendiri yang ya udahlah ya, bentukannya gimana, keuangannya gimana, itu aja insecure-nya udah naudzubillah. Iya, makanya. Nah, kamu pernah nemuin itu dan biasanya apa sih reaksi kamu? Kan pasti kan kita akan ada reaksi ya. Benar-benar. Aku lebih kayak ngapain sih kayak gitu, kayak lu udah punya ini, lu seharusnya kayak nggak seharusnya buat insecure kayak gitu sih, lebih yang kayak selalu ingetin yang kayak gitu aja. Oh, kamu sering ngingetin? Iya. Kalau aku biasanya nemuin temen yang kayak gitu, aku tuh pasti omelin. Aku tuh omelin, misalnya gila, lu udah punya kecukupan, maksudnya dari sisi gaji, dari sisi taruhlah bukan gaji ya, dari sisi keuangan, dari misalnya kamu disupport dengan orang tua kamu yang bisa gitu support, even sampai sekarang gitu. Aku tuh kadang suka marahin ketika teman aku dia kuliahnya tuh di kampus yang bagus, tapi dia tuh nggak manfaatin kuliahnya dengan baik gitu loh, dengan dia jalan-jalan kemana-mana. Akhirnya teman aku sekarang apa? Drop out. Di drop out dia dari kampusnya. Terus dia cerita sama aku, Kak, aku di drop out dari kampus aku. Terus aku omelin, makanya lu juga jangan kebanyakan jalan. Iya, dia tuh kayak ngegampangin gitu teman aku. Padahal menurut aku dia tuh privilege dari, menurut aku ya, keuangan keluarga kaya itu bukan privilege, supaya kan itu rezeki orang ada beda-beda gitu dari Tuhan. Benar. Cuman ketika kita dikasih misalkan rezeki, menurut aku nih pribadi, ketika kamu punya keluarga yang berkecukupan dan kamu nggak susah untuk bayar kuliah, ya udah go for it. Misalnya lakuin yang sebaik-baiknya, manfaatin momennya. Karena kita kan nggak tahu kan kapan kita akan tetap kaya, kapan kita akan banyak duit gitu. Kita nggak pernah tahu. Even aku pun nggak akan pernah tahu. Even aku nggak tahu nih ya, kapan aku akan di posisi tetap berkecukupan, atau misalkan kapan aku akan di posisi aku akan susah gitu. Aku nggak tahu. Makanya kenapa aku sampai omongin sama teman aku, kamu tuh jangan nggak bersyukur, kamu tuh jangan insecure gitu. Kalau yang kayak gitu jatuhnya lebih nggak bersyukur sih. Iya, nggak bersyukur jadinya, bukan insecure. Bener banget. Makanya kayak sampai aku marahin. Nah, biasanya kalau kamu nemu teman-teman kayak gitu, kamu masih temenin nggak? Masih dong, Kak. Masih tetap ditemenin dong. Kalau aku tuh kadang tipe orang yang kayak misalkan, menurut aku ketika aku udah ngelihat teman aku ini udah tahu dia nggak perlu effort gitu, dari sisi keuangan, dari sisi misalkan financialnya, dia nggak perlu effort seperti aku. Aku harus bayar kuliah tuh effortnya banget gitu. Aku untuk bayar sekolah aja aku effortnya banget. Nah, ketika aku punya teman kayak gitu, terus dia ngerasa kayaknya, aduh, gue udah effort loh. Mungkin aku tahu effort orang beda-beda gitu, tapi at least hargain juga orang yang effortnya lebih dari lu cuy gitu. Karena belum tentu kan kehidupannya orang lain tuh sama gitu. Seperti mereka gitu. Nah, pas kamu di momen dapetin temen kayak gitu, suka kamu bilangin apa sih pesan yang ke teman-teman kamu itu? Ya itu sih, Kak, kayak bersyukur, kayak udah dikasih, maksudnya kayak dibanding yang lain lo kayak udah punya semuanya lah, maksudnya kayak udah nggak harus pusing-pusing kayak gitu lagi. Jadi kayak jatuhnya tuh itu bukan insecure sih, emang lebih nggak bersyukur aja sih. Lebih nggak bersyukur kan? Benar, jadi kayak lebih gila nih. Mungkin makanya para self babe juga nih, kalau kalian temu temen, kira-kira nih kita mau tanya sama self babe, kira-kira kalian dapat nggak sih temen yang ngerasa dirinya padahal dari sisi keuangannya tuh bagus, dari sisi dia disupport financial, dari sisi mungkin kulitnya, tubuhnya, keadaannya itu bagus gitu. Udah perfect lah ya, udah perfect banget. Tapi masih ngerasa insecure. Aduh, gila gue insecure gitu. Iya, kayak kok orang kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gitu. Padahal dia tuh udah punya semuanya kayak gitu sih. Nah, kalian komennya apa coba? Ya, komen di kolom komentar ya coba.